Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kelas daring mata kuliah Biosistematika Departemen Biologi FMIPA UI bersama saya Welizar Samsurizal. Kita akan membahas metode-metode untuk membangun pohon filogenetik molekuler yang akan disampaikan dalam dua video. Setelah mendapat kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan metode-metode konstruksi pohon filogenetik, mampu membuat pohon filogenetik, dan mampu menganalisis topologi pohon filogenetik yang dihasilkannya. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas kali ini, yaitu analisis tipe data pohon filogenetik, pengenalan metode-metode yang berdasarkan data jarak atau distance, dan metode yang berdasarkan data karakter. Metode konstruksi pohon filogenetik molekuler merupakan metode matematik dan atau statistik yang digunakan untuk memperoleh urutan divergensi taksa dan panjang cabang yang menghubungkan antar taksa. Terdapat beberapa metode yang dapat dikelompokkan berdasarkan tipe data yang digunakan dan berdasarkan metode komputasi yang digunakan. Berdasarkan tipe datanya, ada yang berdasarkan tipe data jarak atau distance, atau berdasarkan data karakter. Metode yang menggunakan data jarak adalah metode minimum evolution, least square, UPGMA, dan NJ. Sedangkan metode yang menggunakan data karakter adalah metode maksimum parsimoni, maksimum likelihood, dan metode Bayesian. Sedangkan berdasarkan metode komputasi, ada yang berdasarkan optimality criteria dan clustering algorithm yang berdasarkan optimality kriteria adalah maksimum parsimoni, maksimum likelihood, Bayesian, minimum evolution, dan least square. Sedangkan yang menggunakan clustering algorithm adalah metode UPGMA dan NJ. Metode konstruksi pohon filogenetik secara umum dibagi menjadi berdasarkan data jarak dan data karakter. Pada metode berdasarkan jarak pada setiap pasangan OTU yang mungkin dihitung berdasarkan sequence alignment. Kemudian, pohon filogenetik dibangun berdasarkan matriks distance. Sedangkan pada metode berdasarkan karakter, pohon filogenetik dibangun berdasarkan sequence alignment. Selanjutnya, bagaimana data dapat diubah menjadi pohon filogenetik? Untuk metode distance based, data sequence diubah ke dalam bentuk tabel matriks yang berisi data jarak genetik setiap pasangan, yaitu nilai perbedaan antar pasangan. Lalu digunakan untuk membangun pohon. Sedangkan untuk metode karakter base, tergantung karakter yang digunakan, dapat berupa sequence DNA atau sequence protein. Data sequence alignment langsung digunakan untuk memprediksi pohon filogenetik. Algoritma yang umum digunakan untuk distance matrix method adalah unweighted pair group method using arithmetic average atau UPGMA, metode neighbor joining, dan metode minimum evolution. Sedangkan untuk karakter based method adalah metode maksimum parsimoni, metode maksimum likelihood, dan metode Bayesian. Berikut adalah perbedaan dari metode neighbor joining, maksimum parsimoni, maksimum likelihood, dan Bayesian. Untuk metode distance matrix didasarkan pada jarak evolusi setiap pasangan, yaitu sequence similarity, komposisi nukleotida, dan sebagainya, dengan menghitung total perbedaan di antara dua sequence. Sedangkan metode maksimum parsimoni mencari pohon yang membutuhkan paling sedikit perubahan. Yang terakhir, metode maksimum likelihood mencari pohon yang memiliki probabilitas maksimal. Sedangkan Bayesian method merupakan pengembangan metode maksimum likelihood yang mencari pohon dengan nilai likelihood yang paling tinggi.
Pada kuliah ini kita akan membahas secara khusus 3 metode berikut. Metode genetic distance merupakan metode yang paling cepat perhitungannya dibandingkan 2 metode lainnya. Dengan mencari pasangan sequence yang perbedaannya paling sedikit sebagai sister taksa, lalu membangun pohon dari sister taksa tersebut. Sedangkan maksimum parsimoni perhitungannya lebih lambat dibandingkan distance method. Metode maksimum parsimoni hanya menggunakan posisi nukleotida yang informatif saja dan membuang banyak informasi. Sedangkan metode maksimum likelihood kalkulasinya paling rumit sehingga membutuhkan waktu paling lambat dibandingkan 2 metode sebelumnya. Metode maksimum likelihood menggunakan model evolusi sequence DNA untuk mencari pohon dengan nilai likelihood paling besar. Metode ini mencari pohon berdasarkan perhitungan probabilitas maksimal untuk sejumlah besar variasi sequence. Metode maksimum likelihood melakukan analisis berdasarkan setiap posisi pada multiple alignment. Mari kita lihat tahapan dalam konstruksi pohon dengan salah satu distance method yaitu UPGMA. Pada tahapan pertama, menghitung jarak antar OTU. Kemudian, membuat matriks distance. Selanjutnya, pasangan yang memiliki jarak genetik paling kecil ditemukan. Pada dendrogram UPGMA, pasangan dengan distance paling kecil ditemukan. Kemudian proses diulangi dengan menghitung jarak dari pasangan tadi terhadap OTU yang tersisa. Kemudian pasangan yang dengan nilai yang paling kecil ditemukan. Selanjutnya, proses dilanjutkan sampai diperoleh pohon yang menunjukkan hubungan di antara kelima OTU. Berikut adalah contoh topologi pohon yang dikonstruksi dengan metode UPGMA. Berikut adalah metode neighbor joining. Metode ini diperkenalkan oleh Saito Dane tahun 1987 dengan prinsip bottom-up clustering method. Neighbors adalah taksa yang dihubungkan dengan satu titik pada suatu pohon yang unrooted. Tetangga terdekat secara suksesif digabungkan dengan titik atau nodus baru sampai pohon dihasilkan. Hasil akhir pada metode neighbor joining adalah satu pohon yang bersifat unrooted tree dengan perkiraan panjang cabang. Metode NJ merupakan least square distance matrix. Pada contoh berikut, terdapat 5 sequence dari spesies A sampai E. Berdasarkan matriks distance yang merupakan tetangga terdekat adalah D dan E yang memiliki nilai terkecil 0,05. Maka D dan E digabungkan. Kemudian jarak dari seluruh sequence terhadap D dan E dirata-ratakan untuk mereduksi tabel distance matrix, sehingga diperoleh A dan B sebagai tetangga terdekat. Kemudian A dan B digabung. Berikut ini adalah contoh penggunaan metode neighbor joining berikut. Berdasarkan tabel matriks distance dari 5 OTU ini, yang merupakan tetangga terdekat adalah manusia dan simpanse, karena memiliki nilai distance paling kecil. Maka simpanse dan manusia digabungkan. Kemudian proses diulangi dengan menghitung jarak dari pasangan manusia dan simpanse terhadap OTU yang tersisa. Kemudian pasangan dengan nilai paling kecil ditemukan, yaitu gandum dan wortel. Selanjutnya, proses dilanjutkan sampai diperoleh pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan di antara kelima OTU. Berikut adalah contoh topologi pohon yang dikonstruksi dengan metode neighbor joining. Dalam membangun pohon filogenetik selalu menggunakan model evolusi tertentu. Model evolusi yang dipilih akan mempengaruhi hasil analisis dan harus dipertimbangkan dalam interpretasi hasil analisis. Beberapa model evolusi
digunakan untuk mengoreksi kemungkinan terjadinya banyak mutasi dan mutasi balik atau reversal mutation dalam sequence DNA. Mutasi yang dipertimbangkan dalam membangun pohon filogenetik adalah mutasi substitusi. Mutasi ini biasanya terjadi dari kesalahan mispairing saat replikasi. Jenis substitusi yang kita ketahui adalah transisi dan transversi. Transisi adalah perubahan sesama basa purin antara adenin dan guanin atau perubahan sesama basa pirimidin, yaitu antara timin dan sitosin. Sedangkan transversi adalah perubahan antara basa purin menjadi basa pirimidin. Menurut ahli kimia, kejadian transversi jauh lebih langka dibandingkan kejadian transisi, karena terdapat perbedaan jumlah ikatan rangkap pada basa purin dan basa pirimidin. Kejadian transisi 2-20 kali lebih sering dibandingkan kejadian transversi. Terdapat beberapa model evolusi substitusi nukleotida. Pada metode Jukes-Cantor, setiap perubahan basa dianggap terjadi secara acak dan diberi skor yang sama. Sedangkan pada nomor 2, model Kimura, di mana transversi dan transisi diberi skor yang berbeda. Karena kejadian transisi 2 kali sampai 20 kali lebih sering dibandingkan transversi, model ini mengasumsikan bahwa transisi terjadi lebih sering daripada transversi. Koefisien alfa menunjukkan laju substitusi transisi, sedangkan beta menunjukkan laju substitusi transversi. Model kimia disebut juga model Kimura-2 parameter. Berikutnya, model Westensen merupakan pengembangan dari model Jukes-Cantor. Sedangkan model HKY merupakan pengembangan model evolusi Kimura-2 parameter. Jam molekuler adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur waktu absolut dari perubahan evolusi berdasarkan pengamatan bahwa beberapa gen atau bagian lain di genom memiliki laju evolusi yang konstan. Kecepatan mutasi yang sama pada setiap percabangan pohon. Teori netral menyatakan bahwa perubahan evolusi pada gen dan protein tidak berpengaruh pada fitness suatu spesies dan tidak dipengaruhi oleh seleksi Darwin. Oleh karena itu, kecepatan perubahan molekuler pada gen dan protein terjadi secara teratur seperti jam. Akan tetapi, hipotesis molekuler tidak selalu berjalan dengan prediksi teori netral. Kecepatan mutasi dapat berbeda-beda pada protein yang berbeda, tergantung pada toleransinya terhadap mutasi. Bagian-bagian protein yang berbeda dapat berevolusi dengan kecepatan yang berbeda pula. Oleh karena itu, hipotesis molekular clock ini sangat cocok untuk digunakan dalam analisis spesies-spesies yang berkerabat dekat. Akhirnya, kita sampai di penghujung video ini. Demikian bahasan mengenai metode-metode untuk membangun pohon filogenetik molekuler. Bagian pertama. Sampai jumpa pada video bagian kedua. Selamat mengikuti. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.